to Overthinking with SM. Deep Talk santai buat kamu yang pikirannya ramai. So guys, ini adalah podcast pertama kita. Jadi kita mau kenalin diri terlebih dahulu. Halo semua, kenalin nama aku Maudi. Nama aku Sahnas. Setiap Senin dan Jumat kita akan ngajak kalian buat apa? Buat mikir bareng. So, nantikan kita di setiap jam 12 WIB setiap hari Senin dan Jumat. Untuk podcast pertama ini kita temanya apa sih sebelumnya? Oke, di episode 1 alias episode perdana ini kita bakalan ngomongin tentang waktu yang spesifikasinya tuh tentang productivity guilt gitu. Oke. Pernah nggak sih lo ngerasa 24 jam lo tuh kurang? Dan ketika punya banyak waktu luang, lo tuh bingung mau ngapain gitu. Terus menurut lo nih, lebih sulit situasi yang mana nih? Antara lihat deadline lo banyak atau mepet, atau lihat kalender lo kosong melompong gitu. Oke. Kalau misalnya buat aku sendiri ya, sebenarnya di umur yang sekarang ini itu tuh lebih serem atau lebih ngeri ngelihat ketika agendaku tuh kosong. Kenapa? Karena ngerasa kayak aduh ini gue bener-bener gak produktif nih hari ini gitu, atau kayak di schedule gue ini kok kosong banget ya, harusnya gue lebih produktif lagi. Sementara orang-orang di luar sana itu udah kayak gila nih, mereka setiap hari aja schedule-nya bermacam-macam gitu loh, kegiatannya aktivitasnya padat banget gitu. Jadi kadang ngerasa kalau ngelihat schedule yang kosong itu punya pressure tersendiri buat gue. Berarti menurut lo nih, kalau misalnya jadwal lo penuh sama ya deadline atau kegiatan-kegiatan yang mengisi hari itu, lo lebih ngerasa bekerja gitu ya dibanding lo istirahat gitu, cuman ya paling nonton Netflix atau rebahan doang, scroll TikTok. Tuh, lo ngerasa bersalah banget. Itu merasa bersalah banget, dan itu malah makin gue jadi lebih pressure. Nah ketika scroll sosmed itu pasti kita akan melihat berbagai macam orang kan, apalagi juga itu depend sama FYP kita gitu. Jadi kayak kalau ngeliat orang-orang sukses di luar sana itu pasti mereka kayak kelihatannya produktif banget nih gitu. Wah, kita makin kayak insecure, hari ini gue melewati waktu dengan sia-sia banget gitu, gue bener-bener gak produktif. Bener sih. Dan pas lagi nge-scroll itu kadang otak kita mikir gak sih kayak ini gue gak ngapa-ngapain, gue kayak menyia-nyiakan waktu banget gak sih gitu gak sih. Jadi yang niatnya kita mau istirahat nih malah capek di pikiran gitu. Dan akhirnya itu kadang kalau gue ya ngebikin gue tuh jadi besokannya itu buat lebih males lagi untuk ngapa-ngapain. Kenapa? Karena ya udahlah, gue udah buang-buang waktu kemarin, ya udah terlanjur gitu. Itu kadang. Nah kadang juga bisa juga berubah kayak apa ya, wah gila nih kalau gue habis ngeliat sesuatu di sosmed orang sukses lah, kalau gue kayak gini terus gue gak akan bisa jadi orang sukses. Jadi di mindset gue, orang sukses itu adalah harus produktif. Berarti saat ini gue nggak bisa sukses kalau gue nggak produktif. Itu yang kadang capek juga. Iya benar sih. Jadi kita ngebandingin diri terus kan sama orang lain. Benar-benar. Jadi suka compare diri sama orang lain, dan itu capek gak sih kalau menurut lo? Kalau gue sih capek banget, gila. Bener capek banget sih, apalagi kayak kita ngerasa oh itu achievement yang pengen gue capai sebenarnya, tapi kenapa gue nggak bisa nyapai itu ya, kenapa orang lain ya gitu. Kadang sering gitu. Tapi jadinya itu tuh kayak antara kita memang beneran pengen gerak dari hati kita sendiri, atau kita cuman FOMO gitu, pengen ngikutin orang gitu. Jadi orang produktif banget nih, kita juga harus produktif, padahal dari diri kita tuh butuh istirahat gitu. Ya, kadang sih sebenarnya FOMO bagus ya untuk sekedar buat memicu aja. Tapi kalau misalnya pada akhirnya terus-terusan kita FOMO tanpa kita mengenal diri kita sendiri dan sebenarnya apa sih yang pengen kita capai. Nah, jadi balik lagi nih sebenarnya kalau menurut gua, kalau misalnya pengennya itu produktif tapi ada goalnya, produktif tapi ada goal. Tapi kalau sekedar produktif aja nggak ada goal, itu menurut gua bener-bener apa ya, nggak wasting time banget gitu. Yang penting harus set goal kita dulu. Iya benar banget sih, harus set goals yang sesuai juga ya sama kapasitas diri kita gitu. Tapi lo kalau misalnya pas lagi istirahat nih ya, kayak ya di ambang-ambang mau tidur gitu, pernah nggak sih kayak, atau seberapa sering gitu lo kepikiran besok gue harus ngapain lagi ya, besok to-do list gue apa ya gitu.
Jadi waktu tenang lo nih kayak tetap terganggu nih sama hal-hal yang harus dilakukan besok gitu. Ya itu benar banget sih. Nah tapi menurut gue itu sering terjadi di gue ketika kalau jadwal gue itu kosong. Tapi ketika jadwal gue padat, gue udah tahu besok gue bakal ini bakal ini. Tapi yang gue pikirin adalah uh, ketika gue menjalani itu, gue harusnya seperti apa? Misalnya atau besok pagi gue ke kampus dan ada mata kuliah ini, terus pasti ada tugas-tugasnya gimana ya gue ngerjain supaya mencapai nilai yang bagus atau supaya pemahaman gue lebih baik gitu. Nah, lebih ke mikirin hal apa yang akan gue lakukan untuk aktivitas yang berdasarkan dari schedule gue tadi. Itu sebenarnya yang lebih capek. Contoh sesimpel ya. Tapi ini agak di luar konteks ya. Sesimpel kalau misalnya kita mau main nih, nanti main yuk besok gitu. Nah, besok pagi itu pasti kita malam ya mau tidur, pasti kita pusing nih mikirin besoknya outfitnya apa segala macam. Bener banget. Dan nah kita udah ada nih tujuannya adalah besok main. Tapi perintilan kecilnya Ya, itu yang kadang bikin kita tuh overthinking gitu. bener. Bajunya, padahal sekedar kayak ya udah besok pergi main, tinggal pakai baju yang ada aja, tanpa perlu mikir yang terlalu berlebihan. Kadang tuh kita kebanyakan ya mikir padahal pas kita udah jalan nih, udah ada di situasinya, ya udah lewat aja gitu kan. Bisa aja ngatasinnya gitu. Benar. Terlalu Mikir. overthinking ya. Yes, overthinking tapi nggak ada aksinya, no action. Atau mungkin emang belum waktunya aja gitu kan. Ya waktu tidur harusnya ya buat tidur gitu. Kita nggak perlu mikirin hal-hal besok hari gitu. Nah, Ya, harusnya sih begitu. Cuma kan kadang otak kita ini terlalu ramai gitu, kayak bahkan hal-hal kecil aja tuh dipikirin hal-hal yang nggak berguna. benar. Terus itu sih menurut gua hal-hal yang kecil yang kayak gitu sebenarnya kadang bikin capek. Produktif bukan berarti lu menghabiskan waktu 24 jam lu full dengan aktivitas sebenarnya itu nggak ada tujuan gitu. Produktif kan artinya menurut gua menghasilkan sesuatu ya. Misal simpel kayak kita ngobrol bareng nih, itu menurut gue juga udah produktif karena kita dapat satu opini baru atau satu insight baru. Ya, insight baru gitu. Bukan berarti kayak gue harus nge-gym, gue harus baca buku 1000 buku atau 1000 halaman satu hari ini biar gue produktif. Enggak harusnya kayak gitu juga. Itu berarti balik ke kapasitas diri kita. Kita butuh nggak sih ngelakuin hal ini gitu? Iya. Pernah nggak sih di satu titik juga kayak kalian tuh ya membandingkan diri sama achievement orang di sosmed dan membuat kayaknya kalau misalnya gue nggak ada apa-apa ini atau nggak ada hal yang gue buat gitu, gue nggak berharga gitu, kayak ya udah gue nggak layak tampil atau merasa kecil gitulah. Nggak sih, relate nggak sih kalian semua dengan perasaan dan pikiran kayak gitulah? Kalau yang denger sih gue nggak tahu ya, maksudnya audiens yang mendengarkan podcast ini gue nggak tahu itu mereka relate atau enggak, tapi menurut di gue sendiri itu sebenarnya relate, pernah terjadi di masa gue remaja nih waktu gue memperjuangkan SBMPTN lah, lu tahu sendiri deh gimana Iya, perjuangannya kan. Balik yang ke itu pertanyaan tadi yang kita ngerasa layak tampil atau enggak, yang ada satu orang ngepost nih dia belajar selama 2 hari nggak berhenti, sementara gue pengen ngepost juga nih di waktu yang bersamaan. Gue pengen ngepost kalau gue udah belajar 10 jam nih, kayak gila nih gue udah belajar 10 jam, tapi ketika ngeliat itu gue ngerasa kayak nanti dulu deh uploadnya. Gue tuh nggak layak buat pamer nih Karena merasa ada yang lebih di atas kita kan, ada yang lebih parah, ada yang lebih ini lebih itu gitu. Padahal sebenarnya cukup ya udah kalau lo pengen post aja tanpa ngomongin dengan diri sama orang lain, karena setiap orang kan punya jalannya yang berbeda-beda ya, terus kondisinya berbeda-beda. Mungkin 10 jam di gue itu udah paling berat banget. Kenapa? Karena bisa aja nih gue selama 24 jam itu gue harus bantu orang tua gue misalnya 7 jam, habis itu gue tidur cuma 4 jam, habis itu gue kuliah di perjalanan berapa jam. Dan itu adalah waktu sisa gue istirahat, yang mana benar-benar istirahat itu otaknya buat belajar. Sementara bisa aja nih dia 24 jam atau 2 hari berturut-turut dia tuh nggak ada distraksi sama sekali, sementara gue punya distraksi. Benar. Tanpa mengenal kondisi kita, jadi kita kan ngebandingi orang tanpa tahu diri kita sendiri kondisi kita itu seperti apa. Terus kalau misalnya nih kan tadi lo bilang kadang lo ngerasa kayak gue nggak cukup oke buat nampilin sesuatu di sosial media buat post gitu karena ada nih orang yang lebih lagi daripada gue. Kalau di dunia nyatanya atau yang beneran lo rasain sendiri, misalnya lo nggak produktif enough,
Nah, lo bahagia nggak sih kayak udah habiskan waktu gitu berapa jam buat belajar, cuman lo nggak memenuhi standar nih, standar yang diri lo buat sendiri sebenarnya. Nah, itu lo merasa bahagia atau merasa puas nggak dengan kerjaan yang udah lo kerjain tadi gitu? Atau kayak udah semuanya nih nggak ada apa-apa nih gitu? Oh, pernah banget gue ngerasain itu, apalagi itu waktu gue masih belum mengenal diri gue dengan baik gitu. Karena kadang apa ya, standar yang gue buat itu terlalu tinggi, tanpa gue tahu diri gue sendiri itu seperti apa. Jadi sehingganya walaupun menurut orang lain, di mata orang lain, itu gue udah produktif banget gitu. Gila, lu udah belajar 10 jam, terus dengan semua distraksi yang ada, lu masih bisa belajar segitu. Menurut orang itu udah sebuah achievement. Tapi itu enggak gitu. Jadi di hari itu gue memutuskan bahwa besok gue harus belajar lebih banyak lagi, agar gue ngerasa benar-benar 24 jam itu berguna. Jadi lo menganggap diri lo yang udah kerja keras nih, belajar berapa jam gitu, yang nggak sesuai standar lo tadi tuh nggak pernah terjadi gitu ya? Ya, nggak pernah terjadi dan nggak mensyukuri itu gitu. Produktif kita setiap satu orang dengan orang yang lain itu nggak selalu sama. Benar. Ya itu berarti standar-standar yang kita set itu harus juga mengukur kemampuan diri kita kan. Jangan buta aja nih ngeset standar, oh orang ini ngerjain kerjaan dia dalam waktu 3 jam, gue harus 3 jam juga, padahal lo nggak mampu gitu. Dengan segala keterbatasan lo maksain buat nyelesain 3 jam itu. Ya, gitu. Malah itu sebenarnya bukan produktif, itu benar-benar penyiksaan, lo nyiksa diri lo sendiri gitu. Dimana diri lo itu, kesehatan lo itu lebih penting dari produktivitas apapun gitu. Ya, karena bayangin nih, kalau lu nggak bisa ngejaga kesehatan lu nggak mengabaikan kesehatan lu nggak akan bisa beraktivitas di besok paginya, di esok hari lu nggak bisa beraktivitas. Jadi ada yang namanya priority lu apa pada saat itu. Berarti kita memang beneran harus milih yang mana sih yang harus kita kerjain duluan, prioritasnya apa gitu, dan produktivitas perharinya bisa beda-beda kan ya. Bisa aja hari ini waktu produktivitas lo tuh cuman 8 jam atau 14 jam gitu. Di hari berikutnya bisa jadi cuma 5 jam gitu. Benar. Jadi jangan set waktu produktivitas atau kuantitas produktivitas lo tuh mutlak gitu per hari. Setiap hari harus sama gitu. Setiap hari harus stabil. Iya benar. Bisa jadi dia naik turun gitu. Kapan sih lo tuh bisa ngebedain antara lo emang lagi males aja nih, atau lo emang butuh waktu istirahat gitu? Kan susah banget ya buat yang punya productivity guilt gitu, bedain, ini gue kayaknya lagi males sih, ini kayaknya gue beneran butuh istirahat, butuh tidur sih gitu. Kapan sih lo bisa ngebedainnya gitu? Bisa ngebedain itu kapan itu malas dan kapan gue butuh istirahat adalah ketika ada deadline yang benar-benar mepet banget dan gue harus kerjain itu. Terus kalau juga gue ngerasa gue nggak punya banyak waktu untuk mencapai goal gue akan mengabaikan istirahat gue dulu. Oh, jadi ada yang dikorbanin ya? Iya, ada pengorbanan. Itu pada saat ini itu cara gue untuk ngebedain kapan gue harus istirahat dan enggak. Contoh kayak sekarang nih, gue punya target bahwa kita harus upload podcast ini di hari Senin misalnya. Capek banget nih seharian dan kayak gue ngerasa gue ngantuk banget, gue butuh tidur. Tapi enggak, karena udah deadline-nya ya mau gak mau gue harus ngerjain gitu. Bener. Berarti lo udah punya patokan ya? Kayak kapan lo harus berhenti, kapan lo harus lanjut gitu. Ya, push diri lo buat produktif gitu kan. Ya, benar banget. Yang penting adalah set goal. Benar, yang penting set goals, dan ya kalau bisa sih set to do list ya, biar kita tuh nggak merasa bersalah gitu. Jadi paling penting itu adalah set goal, tentukan kapasitas diri lo sendiri dengan cara kenali diri lo. Menurut gue itu dua hal yang paling penting untuk lo tahu kapan lo harus enggak. Karena setiap orang itu punya fase dia produktif dan fase dia malas. Jadi nikmatin aja fase ketika lo malas dan fase ketika lo produktif. Tapi catatan, lo tahu nih kapan lo harus produktif dan kapan lo harus malas. Benar. Jadi nggak harus dalam itu 65 hari lo harus produktif, enggak. Kalau lo satu hari merasa malas atau selama seminggu merasa malas untuk ngapa-ngapain, it's okay,
karena lu tahu dengan diri lu sendiri bahwa nanti akan ada kok momennya atau masanya lu akan kembali produktif gitu. Tapi yang nggak lama banget ya, gila bisa kayak tahun depan nih gue baru produktif lagi, nggak gitu. Bener banget. Jangan lupa buat ya kasih nafas ke diri sendiri. It's okay to stop for a while, so ya jangan terlalu merasa bersalah gitu. Buat istirahat, buat ya take your time atau pergi kemana gitu healing sebentar, nggak apa-apa kok. Nggak harus produktif selama 365 hari. Bener. Jadi dari obrolan kita pada malam hari ini yang bisa gue ambil tuh, pertama kita harus tahu nih kita tuh siapa dan jangan ngebandingin diri kita sama orang lain gitu ya. Terus yang kedua, jangan samain lah schedule lo sama schedule gue gitu, karena kita pribadi yang berbeda nih dan kebutuhan kita sama kemampuan kita beda-beda gitu. Yang penting harus set priority, terus to do list juga kalau bisa, dan keep sane gitu. Dan yang paling penting adalah juga yang kayak gue bilang tadi, set goal itu paling penting untuk tahu kapan lu harus produktif dan enggak, karena dengan lu punya goal, lu bisa tahu nih untuk mencapai goal itu aktivitas yang harus dilakukan itu apa aja. Bener. Oke guys, overthinkingnya udahan dulu ya. Sampai ketemu lagi di pusing selanjutnya. Bye. Bye.